Shalom semuanya, semangat pagi, salam. Wow, Bapak Ibu Saudara, semangat pagi, selamat hari Selasa, bersyukur ya. Saya bisa berada di kota Malang kembali. Terima kasih banyak buat triwira-triwira saya, Harun dan Hur, pendoa syafaat, semuanya yang bersama-sama. Terima kasih banyak untuk doa-doanya, dukungan supportnya, sekali lagi khususnya pasukan yang sudah menemani saya pelayanan di GKSI ITC Kuningan, dan saya sudah mengirimkannya di grup WA 125 Live, grup Gembala juga, pasukan yang setia. Saya berharap mereka tetap setia, khususnya doa pagi, walaupun saya tidak melihat yang hadir menemani saya. Tidak semua live chat, ada halangan-halangan. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya berdoa bangkitnya triwira pasukan yang bersama saya. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita ini harus dengan jelas tahu, hari ini itu Tuhan membutuhkan orang-orang setia sampai mati. Dan kesetiaan sampai mati itu harus tahu, terutama pemimpin-pemimpin, dia tahu. Bukan sekedar hanya orang-orang yang komitmen di mulut saja, tetapi sesungguhnya mereka tidak. Meskipun kita kelompok kecil, saudara, kalau kita komit dan jelas, nyata bahwa eksistensi kita benar-benar dah bersama-sama ini, maka saya percaya Tuhan akan bekerja yang menyertai kita jauh lebih besar. Saya ucapkan selamat ulang tahun buat saudara yang berulang tahun hari ini. Saya pribadi pernikahan kelahiran baru, dan juga terima kasih untuk imam semuanya dan persembahan-persembahan. Doakan Bapak Ibu Saudara mempersiapkan untuk menyampaikan the last day teaching, ya, the last day teaching. Brosurnya nanti saya kasih di grup WA. Doakan ya, karena tidak ada pengajaran yang lebih tinggi dari pengajaran the last day teaching, yaitu kebangkitan imam dan pahlawan iman. Tidak ada yang lebih tinggi. Saya berharap orang-orang yang sudah mendapat sertifikat, atau orang-orang yang khususnya triwira saya, mereka sudah paham benar, dan tidak ada pengajaran lebih tinggi lagi. Saudara, tidak ada yang bisa menyaingi, tidak ada, melampaui ini. Bahkan semua nubuat, penglihatan apapun tidak bisa, saudara, karena ini yang terakhir. Dan mudah-mudahan kita bisa berkeliling ke semua jemaat Tuhan. Mari dengan cepat kita buka di dalam Wahyu 2. Mari Bapak Ibu Saudara, kita buka surat Wahyu 2. Wahyu 2 ayat 8, firman Tuhan berkata, kepada jemaat di Smyrna, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, ayat 8 ya. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu. Bapak Ibu Saudara, yang bicara ini adalah Tuhan Yesus. Aku tahu kesusahanmu. Tuhan Yesus tahu kesusahan kita. Tuhan Yesus tahu saudara tidak bisa makan. Tuhan Yesus tahu saudara difitnah. Tuhan Yesus tahu saudara dijegal. Tuhan Yesus tahu saudara terlilit hutang. Tuhan Yesus tahu kekilafan saudara. Tuhan Yesus tahu kontrakan rumahmu mau habis. Tuhan Yesus tahu engkau tidak punya siapa-siapa. Engkau tidak punya masa depan di dunia ini. Engkau miskin. Tuhan Yesus tahu kesusahan saudara. Dan kemiskinanmu
Saudara tidak punya uang, Tuhan Yesus tahu. Saudara tidak minta-minta, walaupun saudara itu tidak punya apa-apa, Tuhan Yesus tahu. Saudara mungkin hanya minum air putih, makan sehari sekali, Tuhan Yesus tahu. Tapi saudara tetap setia. Tuhan Yesus tahu. Anakmu tidak bisa sekolah, hari ini bayar uang sekolah tidak bisa, Tuhan Yesus tahu. Dan Tuhan Yesus tahu kalau Bapak Ibu Saudara setia, Bapak Ibu Saudara tetap beribadah, Tuhan Yesus tahu Bapak Ibu Saudara tidak perlu pinjam, Tuhan Yesus tahu saudara tidak pinjam kanan, tidak pinjam kiri, mengemis kanan, mengemis kiri. Tuhan Yesus tahu semua. Gasmu itu enggak ada, Tuhan Yesus tahu. Minyak di kompormu itu tidak ada, minyak goreng tidak ada, kulkasmu kosong, kulkas saja enggak punya. Tuhan Yesus tahu kok. Saudara sakit, tahu Tuhan Yesus. Namun engkau kaya. Saudara, pagi hari ini Tuhan ingin saudara kaya. Tuhan Yesus menemukan engkau kaya. Jadi saya beri judul pesan Tuhan pagi hari ini, menjadi orang kaya Tuhan. Menjadi orang kaya Tuhan. Saudara, jangan saudara berdoa seperti orang yang tidak kenal Allah dong. Kita berdoakan begini, Tuhan tahu, Tuhan tahu. Ada lagu, Tuhan tahu hidupku, Tuhan tahu masa laluku, Tuhan tahu kekuranganku. Pertanyaan saya, apakah Tuhan Yesus tahu bahwa engkau kaya? Kita sering berkata Tuhan tahu hatiku, Tuhan tahu lukaku, Tuhan tahu kesedihanku, Tuhan tahu pergumulanku. Ya, Tuhan tahu. Pertanyaan saya, apakah Tuhan Yesus tahu bahwa engkau kaya? Pertanyaan saya itu, memang kamu tidak bisa makan, hari ini uang nggak ada, belanja saja nggak bisa. Tuhan tahu kok. Tuhan Yesus itu melihat gerejanya, saudara. Tuhan Yesus itu mengamati gerejanya. Tapi dia juga harus tahu, namun engkau kaya. Nah pertanyaan saya, apakah saudara kaya? Minta maaf saudara, ada banyak orang Kristen yang suka minta sini, minta sana, pinjam sini, pinjam sana. Anak tidak bisa bayar uang sekolah, kontrakan rumah bingung, pinjam sini, pinjam. Kenapa? Kenapa takut saudara? Makanya saudara perlu digembalakan. Kalau saudara punya mentor seperti saya, ya saudara saya mentor. Saudara memberitahu pergumulan saudara kepada saya untuk kita bisa berdiri sebagai orang kaya. Jangan mengemis. Pengemis itu miskin. Tapi banyak sekali orang tidak mengerti. Dia cuma bilang Tuhan tahu, Tuhan baik. Karena dia tahu keadaan saya. Tapi yang saudara lakukan, apakah saudara bermental kaya? Tidak. Itu persoalan gereja. Itu persoalan jemaat sampai hari ini. Minta maaf Bapak Ibu Saudara, saya masih melihat di dalam jemaat Tuhan. Gerejanya besar, gerejanya megah, pujiannya hebat, orang-orang pelayannya hebat. Tetapi jemaat kerdil, mentah. Jemaat anak-anak. Kenapa? Karena gereja sudah entertain. Minta maaf saudara, gereja sudah entertain. Gereja itu dipatok oleh event organizer. Gereja sudah bukan jadi family. Saudara, kalau kita ini kumpul ya sama-sama sebagai keluarga, butuh nggak EO, event organizer for the church? Perlu nggak sih kalau rumah tangga ya, kita kumpul bersama anak, istri, suami, cucu, perlu EO nggak? Itu ulang tahun Pak, ulang tahun perlu EO. Loh kalau kita berkumpul bersama ngapain EO? Kita ngobrol dengan enak, itu loh the church, itu loh gereja. Tapi hari ini
Rasanya udah yang penting waktunya cukup cepat, duit masuk dan ibadah selesai. Yang terjadi Bapak Ibu Saudara, jemaat pulang dengan kemelaratan, jemaat pulang dengan kemiskinan. Mereka cuma tahu, Tuhan tahu. Mereka cuma mengerti melalui lagu, Tuhan tahu, Tuhan tahu. Betul Tuhan tahu keadaanmu, tapi apakah saudara kaya? Pertanyaannya. Jemaat di Smyrna, Tuhan Yesus berkata, namun engkau kaya. Saudara, ini Tuhan Yesus yang tahu saudara kaya. Makanya pagi hari ini izinkan Tuhan Yesus melihat kamu kaya. Saudara, orang kaya tidak cengeng, orang kaya tidak minta-minta. Makanya kita mesti belajar menjadi pahlawan iman. Orang yang kaya dalam Tuhan itu adalah orang yang bahagia kalau dia sengsara karena Tuhan, mati karena Tuhan. Bapak Ibu Saudara, itu baru orang kaya. Selama saudara tidak siap mati untuk Tuhan, engkau tidak akan pernah kaya, engkau miskin. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Tuhan tahu saudara difitnah. Tuhan tahu pagi hari ini saudara sedang difitnah. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan cengeng. Gak usah merengek-rengek, doanya begini, Tuhan engkau tahu aku difitnah loh. Aku gak lakukan ini, nangis-nangis, tolong ya Tuhan, tolong Tuhan. Tidak perlu. Kalau Anda difitnah, bahkan Anda harus mati karena fitnahan, engkau berbahagia. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Mari saya ajak saudara mengerti. Bapak Ibu Saudara, saya mau bersaksi sedikit. Saya berangkat ke Jakarta bersama istri. Kondisi saya tidak memungkinkan saudara. Kalau saya bisa beralasan tidak berangkat, itu bisa. Karena badan saya semua udah linu. Perut saya sakit, pinggang saya sakit. Tetapi roh di dalam saya kaya, mental kaya, spirit kaya. Saya katakan kepada istri saya, kita tetap berangkat. Istri saya sudah menawarkan, apakah kamu kuat? Untuk Tuhan aku siap, mati pun siap. Kita berangkat. Saudara, berangkat ke airport itu kondisi saya drop. Saya berpikir apakah saya mampu nanti Minggu. Karena Sabtu itu saya sudah batalkan janjian. Batalkan mendoakan orang ketemu karena saya tidak kuat. Bapak Ibu Saudara tahu Bandara Cengkareng Jakarta berjalan dari tempat pendaratan sampai bagasi itu minta ampun jauhnya. Tapi di situ saya berjalan. Tuhan beri kekuatan sambil saya berhenti dulu. Saya jalan kalah sama istri saya. Istri saya lebih cepat. Tanda-tanda Tuhan bekerja sudah ditunjukkan. Dan akhirnya saya makan siang di bandara dan kemudian saya dijemput. Saya bersyukur ada para pengusaha yang peduli, pelayan-pelayan Tuhan yang peduli dengan saya dan menjemput. Supirnya saja sampai hotel saya langsung istirahat. Berdoa dulu untuk hotel dan semuanya, pelayanan dan istirahat. Dan pagi-pagi saya sudah tidak bisa tidur, jam 1, jam 2 sudah bangun. Dan saya harus diare. Dan saya tetap memimpin doa bersama Bapak Ibu Saudara hari Minggu pagi. Saya pagi itu 4 kali saudara keluar masuk kamar mandi. Tapi saya orang kaya Tuhan. Saya tetapkan, saya berangkat tetap pelayanan. Dan saya sudah pesan obat kepada Pak Wewenjong untuk membelikan satu obat yang menahan melilit.
perut saya. Tapi saudara, ketika saya dijemput dari tim gereja GKSI, di situ saya diajak masuk kami. Sebelumnya kita di parkiran ketemu dengan pasukan saya yang begitu banyak, dan itulah yang membuat kesembuhan semakin cepat terjadi. Ketika saya melihat pasukan doa begitu banyak, saudara, saya tidak menduga, saya pikir 10-12 orang, ternyata 35 orang datang. Wow, sampai yang menjemput saya berkata, "Pak, ini pasukan dari mana?" Wah, dari berbagai kota, luar biasa, bahkan dari Bandung. Saudara, kehadiran pasukan itu yang memberi saya kekuatan baru. Dan ketika kami naik lift berjalan, saya harus masuk ruang khusus untuk pendeta bersama gembala. Di situ mulai Tuhan kerja. Perut saya tetap sakit. Masuk ruang ibadah, saya menyembah dan saya katakan, "Tuhan, aku mau melayani." Saya harus tetap berdiri, memuji, menyembah. Dan waktu itu saya naik dan bersiap khotbah, kuasa Tuhan bekerja. Altar call saya kerjakan, mendoakan hampir separuh orang yang hadir. Lebih, saudara, bersama istri. Kuasa Tuhan bekerja. Kemudian kami kumpul rapat bersama, makan siang bersama, dijamu dengan luar biasa karena senior pastornya ulang tahun. Kami dikasih ruang VIP dan kami rapat sampai jam 4. Kuasa Tuhan bekerja. Dan saya sembuh. Pulang, kami istirahat, makan malam, kemudian istirahat besok, dan akhirnya sampai hari ini. Saudara, Tuhan selalu bekerja. Sabtu berangkat keadaan saya loyo, tapi hari ini Senin saya segar bugar, maaf kemarin Senin ya, hari ini Selasa sudah di Malang, dan saya nanti siap untuk memimpin doa online KKR dan pastor teaching. Semua karena kasih karunia Allah. Tepuk tangan dulu, karena kita orang kaya, mental kaya tidak mengeluh, mental kaya tidak ngemis, mental kaya tidak nangis cengeng. Tuhan Yesus berkata, "Namun engkau kaya." Dan fitnah mereka menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi sebenarnya tidak demikian, sebenarnya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Jangan takut, saudara. Orang kaya itu enggak ada takutnya. Jangan takut. Intinya Tuhan itu harus menemukan engkau kaya. Jangan Tuhan Yesus menemukan engkau hanya menderita dalam pelayanan, menderita dalam keluarga. Bukan cuma itu, tapi dia harus menemukan dalam penderitaanmu engkau kaya. Mentalmu kaya, spiritmu kaya. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu akan dicobai. Saudara lihat, apa Tuhan tidak tahu kalau saudara mau dipenjara karena kebenaran? Tuhan tahu, tapi saudara kaya. Masuk penjara tidak apa-apa karena kebenaran. Namun engkau kaya, di penjara saudara tidak cengeng. Saudara kan belum di penjara sih, pendoa-pendoa syafat kan belum di penjara. Halo, saudara belum di penjara. Kenapa kamu kalah dengan dagingmu? Kenapa kamu kalah dengan keadaanmu? Kenapa saudara? Doa pagi kalah. Ayo koordinator 4:30 bangun. Ayo jangan jam 5. Ayo sama saya Bu Tuti yang dari Bali. Yang saya lihat Pak John itu lebih cepat. Ayo Bu Tuti 4:30 dengan saya. Koordinator harus kasih contoh dong yang baik. 4:30 dengan saya sudah bangun pagi. Ayo jangan telat. Bekasi juga belajar bangun. Saudara, Anda belum di penjara. Kok kalah? Mana pasukan-pasukan? Brunei juga begitu. Bu Endang semuanya, ayo dong. Tunjukkan. Tampilkan dirimu sebagai orang kaya dalam Tuhan.
Mari kita bertobat saudara, kita bertobat. Dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi Bapak Ibu saya tutup, Tuhan Yesus tahu kok saudara itu menderita, tahu. Bahkan susah 10 hari, tahu. Tapi Tuhan Yesus berkata, setia sampai mati. Aku kasih mahkota kehidupan. Jadi kadang lagu-lagu yang sekarang ini cengeng-cengeng banget. Saudara, saya itu kemarin di Bali, di airport, apa saya ini harus ciptakan lagu lagi ya? Lagu-lagunya cengeng semua, lagunya anak-anak. Ya terpaksa lah tanda kutip karena ini ciptaan-ciptaan lagu hanya untuk orang-orang yang baru, lahir baru masih bagus. Bagi orang belum percaya bagus lah. Tapi bagi kita yang sudah tarafnya prajurit ya, kita nggak bisa nyanyi lagu-lagu yang hanya sifatnya anak-anak, lagu cengeng semuanya. Kita cuma ngomong tahu, engkau tahu penderitaanku, Tuhan kau tahu penderitaan. Oke, Tuhan tahu penderitaanmu dan Tuhan Yesus tidak seperti lagu-lagu yang dinyanyikan, Tuhan akan menolong, Tuhan akan menyertai. Loh, saya percaya Tuhan pertolongan ada, tapi Tuhan Yesus juga senang kalau saudara mati karena penderitaan dalam Tuhan. Mati. Karena mahkota kehidupan diberikan oleh orang setia sampai mati. Katakan amin. Kalau saudara komitmen setia sampai mati, kesembuhan terjadi kok. Seperti saya. Saya berangkat itu seperti kertas yang loyo, seperti kertas yang hancur, seperti kain yang lemah. Saya pulang dengan kekuatan, saya melayani dengan kekuatan saudara. Karena saya komitmen, Tuhan aku mati. Di atas panggung, aku di atas mimbar, aku senang. Aku mati sebagai pendoa syafaat, aku senang. Aku bangga. Karena Tuhan mendapati kaya. Jadi biarkan dirimu menderita. Biarkan dirimu sengsara. Biarkan dirimu kekurangan. Tuhan Yesus katakan, setia sampai mati. Loh, Tuhan kok nggak datang menolong saya? Setia sampai mati. Masalah aku tolong atau tidak, itu hakku. Masalah aku bantu atau tidak, itu kedaulatanku. Yang Tuhan Yesus ingin lihat saudara itu kaya, setia sampai mati. God bless you all. Kita doa. Ore masyanda masuk. Ya Bapa, kami dengar firman-Mu, ajar kami lebih dewasa, ajar kami bertumbuh menjadi orang-orang yang bermental kaya dan orang-orang yang berspirit kaya. Kami bertobat karena kami salah dalam pengertian, tapi biarlah pagi hari ini dibangkitkan pasukan berani mati bersama hamba-Mu, dan pakai hamba-Mu menjadi contoh toladan bagi semua. Bahwa karya-Mu bekerja melalui hamba-Mu sehingga pasukan hamba-Mu yang bersama hamba-Mu mereka belajar. Sehingga mereka bukan jadi orang-orang cengeng dengan kehidupan. Lagu-lagu cengeng di dalam gereja sudah waktunya diubah. Lagu-lagu pengagungan yang bagus dan lagu-lagu penderitaan sampai mati. Kesetiaan itu yang bagus. Ya Bapa, hamba menyerahkan imam-Mu yang bertugas sepanjang hari ini. Sampai malam dan nanti sore KKR online serta Pastor Teaching. Bapak Ibu Saudara, buka dua tanganmu, terimalah pengurapan imam dan anggur, pengurapan minyak dan anggur, persoalan tubuh dan darah Putra Yesus Kristus yang menyucikan, menyembuhkan, berkat kehidupan turun atasmu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang sudah menerima berkat bersama katakan amin. God bless you all. Sampai ketemu.